الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana talabul ilmi, belajar ilmu merupakan salah satu di antara sebab Allah mudahkan seorang hamba masuk ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah untuk senantiasa mempelajari perkara ilmu agama ini, dan inilah di antara sebab yang akan meningkatkan keimanan seorang hamba. Baik, kita lanjutkan kajian kita dari Fathul Qawiyil Matin, itu syarah hadis Arba'in Nawawi. Kita sampai hadis yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadisu tsalis. Hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, persaksian tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini saya Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr rahimahullah taala menjelaskan tentang hadis ini. Poin yang pertama adalah buniyal Islam al khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Beliau mengatakan fi bayanu idhami sya'ni hadil khamsi. Dalam hadis ini penjelasan tentang agungnya, besarnya perkara rukun Islam, perkara yang 5 ini. Wa anal Islam mabniun 'alaiha, bahwasanya Islam dibangun di atas 5 pondasi tadi. Wa huwa tasbihun ma'nawiyun bil bina'il hissi. Dan ini serupa dengan sebagaimana bangunan yang kita lihat, bangunan entah masjid, rumah dan sebagainya, itu akan bisa kokoh ketika ada pondasinya.
Nah, di situ ada pondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada atapnya dan sebagainya, sehingga jadilah sebuah rumah atau sebuah masjid. Begitu pula Islam. Islam seorang itu akan menjadi kokoh, akan menjadi kuat manakala memiliki pilar, memiliki pondasi-pondasi yang dia akan kokoh di atasnya. Fakama anal bunyan al-hissi la yaqumu illa 'alal a'midati. Sebagaimana bangunan yang kita lihat itu tidak akan tegak kecuali ada pondasinya, ada dasarnya. Begitu pula Islam itu akan menjadi tegak kokoh manakala dibangun di atas 5 perkara ini. Wal iktisaru ala hadhil khamsi liqauni al-asas li khairiha wa ma siwa fa inna yakunu tabi'an laha. Maka ketika seorang itu mencukupkan dengan 5 pondasi ini, 5 perkara ini, itu sudah cukup, karena memang itulah pokok pondasi agama seseorang. Adapun yang lainnya itu mengikut saja. Ketika ada 5 perkara ini, mulai dari syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul, kemudian sholat, zakat, puasa dan haji, maka Islam seorang itu akan tegak. Adapun yang lainnya itu sebagai pengikut saja. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, awradan an-Nawawi hadzal hadis ba'da hadis Jibril wa huwa mustamilun ala hadzal khams lima istamal ali hadzal hadis min bayani ahamiyati hadzal khams. Imam Nawawi membawakan hadis ini yang sebelumnya telah membawakan hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril, yang di situ juga ada penjelasan tentang Islam. Di situ ketika malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni al-Islam." Ya Muhammad, jelaskan kepadaku tentang apa itu Islam. Maka jawabannya persis seperti ini, yaitu syahadat, kemudian sholat, zakat, haji dan puasa. Dikarenakan hadis ini mengandung perkara-perkara yang penting, dan hadis ini merupakan asas pondasi dibangunnya Islam seseorang. Maka hadis ini diantara kaidah tentang rukun Islam. Adapun hadis yang kedua, yang sebagaimana sudah kita pelajari kemarin, itu intinya adalah ingin menjelaskan maratibuddin, tentang tingkatan-tingkatan agama. Jadi Imam Nawawi membawakan hadis. Hadis ini ada tujuannya, ada kaidahnya. Hadis yang pertama adalah tentang masalah niat. Hadis yang kedua intinya adalah tentang ingin menjelaskan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Di situ ada Islam, ada iman dan ada ihsan. Kemudian hadis yang ketiga ini beliau ingin menjelaskan tentang kaidah rukun Islam. Bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara. Poin yang ketiga, hadhil arkanu al-khamsa allati bunya 'alaiha al-Islam awwal as-shahadatani wa huma ususul usus wa baqiyatul arkani wa khairuha tabi'un laha. Rukun Islam yang 5 ini, yang mana Islam dibangun di atas 5 perkara ini, maka yang pertama di antara 5 rukun tadi adalah 2 kalimat syahadat. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan mana wahuma ususul usus. 2 kalimat syahadat ini merupakan pondasi yang paling dasar. Rukun yang paling mendasar adalah 2 kalimat syahadat ini. Adapun rukun Islam yang lainnya, mulai dari sholat, kemudian zakat, puasa dan haji, itu hanya mengikut saja. Fala tanfa'u hadhil arkani wa khairuha minal a'mal idza lam takun mabniyatan ala hataini as-shahadatain. Maka rukun Islam yang 4 tadi, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, tidak bermanfaat ketika tidak dibangun di atas 2 kalimat syahadat tadi. Tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa tidak bermanfaat? Dikarenakan semua amalan tadi, mulai dari sholat dan sebagainya,
itu ketika dia ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi dua syarat tadi, ikhlas dan mutaba'ah. Maka kalimat asyhadu an la ilaha illallah di situ terkandung makna seorang ketika melakukan sebuah ibadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memberikan semua ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah terkandung di situ adalah memurnikan mutaba'ah, hanya mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua kalimat syahadat ini mutalazimani, saling berkaitan, tidak boleh dipisah. Ya. Dan rukun Islam yang 4 tadi tidak akan bermanfaat kecuali dia harus didasari dengan dua kalimat syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Bahwasanya makna daripada la ilaha illallah, alla ya'budu illallah, itu seorang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, semua harus dia niatkan lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Adapun syahadat wa anna Muhammad Rasulullah, ya, maka sebuah ibadah itu harus wifqan lima jabi, harus mencocoki apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadani aslani la budda minhuma fi qabuli ayyi amalin ya'malu al-insan. Maka dua dasar ini, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, itu harus ada dalam ibadah-ibadah termasuk rukun Islam yang 4 tadi. Ketika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah harus betul-betul memurnikan semua ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memurnikan semua ibadah yang dilakukan itu mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, poin yang keempat tentang hadis ini, ahammu arkanil islami al-khamsah ba'da syahadataini as-shalah. Rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat adalah perkara salat. Waqad wasafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna umudul Islam. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya salat merupakan tiangnya agama Islam. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang ke-29, hadis Arba'in Nawawi juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara terakhir yang akan hilang dari agama ini adalah perkara salat. Dan perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah adalah perkara salatnya. Ini diantaranya. Jadi setelah perkara syahadat, maka rukun yang paling penting adalah perkara salat. Karena salat merupakan tiang daripada agama. Salat merupakan perkara yang akan hilang terakhir. Begitu pula salat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salat merupakan tamyiz, ya, merupakan pembeda apakah dia muslim atau kafir. Ya. Kalau dia muslim, tentu dia melakukan salat. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan antara kami dan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, adalah perkara salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh telah kufur. Maka salat merupakan pembeda apakah dia muslim ataukah dia orang kafir. Ini diantara alasan kenapa rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat adalah perkara salat. Wa iqamatu takun ala halataini. Menegakkan salat itu dengan dua keadaan. Yang pertama sifatnya adalah wajib, yang kedua sifatnya adalah mustahab ataupun sunnah. Adapun yang sifatnya wajib, ya,
maka seseorang tidak boleh meninggalkannya karena itu merupakan kewajiban dan merupakan perkara yang terpenting setelah syahadat, merupakan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah perkara sholat. Ketika seorang itu sudah melakukan sholat, maka akan terlepas tanggungan dia, karena merupakan kewajiban. Maka seseorang ketika dia belum melaksanakan sholat, maka terasa masih ada beban, karena memang sebuah kewajiban seorang hamba. Ketika dia tinggalkan, maka dia berdosa. Bahkan sebagian ulama ketika seorang itu meninggalkan sholat tanpa ada alasan, maka bisa dihukumi dia adalah kafir. Kemudian yang perkara adalah sholat yang sifatnya mustahabbah, yang sifatnya adalah sunnah, yaitu akan menyempurnakan daripada kewajiban-kewajiban kita. Ketika kita sholat wajib, belum tentu kita akan bisa sempurna. Maka untuk menutup daripada kekurangan yang ada di dalam kewajiban kita, maka kita melakukan perkara-perkara yang sifatnya adalah sunnah. Maka di sana ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah tahiyatul masjid dan yang sebagainya. Poin selanjutnya, az-zakah hiya qarinatus shalah fi kitabillah wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ketiga adalah perkara zakat, yang mana zakat ini senantiasa Allah iringkan dengan perkara sholat. Banyak sekali dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan sholat, maka setelahnya adalah perkara zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat yang kelima, fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fakhallu sabilahum. Jika mereka bertaubat dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka berilah jalan kepada mereka. Allah iringkan setelah sholat maka adalah zakat. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-10, fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Maka jika mereka bertaubat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hunafa'a, menyerahkan seluruh agamanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Allah iringkan, Allah gandengkan perkara salat dengan perkara zakat. Wa hiya ibadatun maliyah naf'uha muta'addin. Zakat merupakan ibadah yang sifatnya adalah harta, dan manfaatnya tentu ini akan manfaat yang akan meluas. Manfaat bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Mulai dari zakat sehingga dia keluarkan untuk membantu orang-orang yang miskin, yang fakir dan sebagainya. Waqad aujaballahu fi amwalil aghniya al-wajhi yang faul fakir. Maka Allah telah mewajibkan dari harta-harta orang-orang yang kaya, untuk dia infakkan, untuk dia zakatkan, sehingga akan mengambil manfaat orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Ini di antara rukun yang ketiga adalah perkara zakat. Kemudian poin selanjutnya adalah, ataupun rukun selanjutnya adalah shaum Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Ibadatun badaniyah. Puasa Ramadan merupakan ibadah yang sifatnya adalah badan. Puasa adalah menahan, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tidak makan, tidak minum, dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wa yasirun bainal abdi wa bainar rabbih. Puasa ini merupakan di antara perkara yang sifatnya rahasia antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yattali'u alaihi illallah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang mengetahui dia puasa atau tidak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna minan nas man yakunu fi syahr Ramadan muftiran
wa khairuhu yadhunnu anhu shaimun. Karena mungkin di antara manusia ketika di bulan Ramadan dia tidak puasa, tetapi yang lain mengira dia adalah puasa. Bisa saja ya, ketika di bulan puasa di hadapan orang lain dia tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Namun ketika sendirian ternyata dia tidak puasa, makan, minum dan sebagainya. Maka tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya waqad yakun insanu shaiman fi naflin wa khairu yadhunnu annahu muftir, dan terkadang manusia itu puasa sunnah ya, puasa yang sifatnya adalah sunnah, tapi yang lainnya menyangka dia tidak puasa. Maka puasa merupakan ibadah yang sifatnya adalah syirrun, sifatnya rahasia, tidak ada yang tahu hakikat dia puasa atau tidak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang lain itu bisa dikelabui ya kan. Mungkin di depannya dia tidak makan dan tidak minum, tetapi di belakang ternyata makan dan minum. Ya contoh anak kecil saja ya kan, ketika mereka latihan ya, mungkin di hadapan orang tua mereka puasa ya, tidak makan minum, tetapi ketika mungkin di kamar mandi siapa tahu dia minum air keran kan gitu. Ya ini anak kecil ya. Tidak menutup kemungkinan orang dewasa ya kan, ketika mungkin di hadapan orang banyak pura-pura puasa, makan dan tidak minum, tetapi ternyata di belakang ketika tidak ada orang dia makan dan minum. Maka puasa merupakan ibadah yang sifatnya ada syirk ya, merupakan tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Walihada warada fil hadis as-sahih anal insanu yujaza ala amali wa ahla hasan bi asyam thaliha ila 700 illa saum. Oleh karena ini datang dalam hadis bahwasanya manusia ketika mengamalkan suatu amal soleh itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, menjadi 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali perkara puasa. Maka pahala puasa itu tanpa batas. Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka pahala membaca Al-Quran ya, kita membaca 1 huruf itu 10 kebaikan. Begitu pula kata seorang itu infak sedekah ya kan, akan Allah lipat gandakan ya menjadi 700 dan sebagainya. Tetapi puasa itu adalah tanpa batas. Karena itu tadi merupakan amalan yang rahasia antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala ya. Ila saum, kecuali puasa, fa innahu li, maka Allah mengatakan puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri akan memberikan balasannya. Maknanya bi ghairi hisab, tanpa batas. Wal amalu kullu lillah, seluruh amalan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan dengan itulah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma khussa shaum fi hadzal hadis bi annahu lillah lima fi min khafai hadzal ibadah wa annahu la yutalli 'alaiha illallah. Kenapa dikhususkan puasa itu pahalanya tanpa batas? Dikarenakan puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alasan yang lain, lima fi min khafai hadzal ibadah. Karena puasa ini sifatnya adalah rahasia. Ya. Tidak ada yang tahu kecuali hamba itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya atau rukun Islam yang kelima adalah Hajju Baitil Haram. Menunaikan ibadah haji ke Baitullah, yaitu ke Baitul Haram, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Ibadatun maliyatun badaniyah, yang mana haji merupakan ibadah yang sifatnya adalah harta dan badan.
kedua-duanya. Perlu harta, ya. Begitu pula badan kita harus sampai ke Baitullah, sampai ke Mekah. Ya. Waqad aujaballahu fi umrah atau fi umur maratan wahidah. Allah wajibkan dalam kehidupan itu sekali dalam seumur hidup. Bagi orang yang mampu, maka haji hukumnya adalah wajib, ya. Yaitu sekali dalam seumur hidup. Wa bayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah menjelaskan di antara keutamaan orang-orang ibadah haji adalah man hajja hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yauma la waladtu ummuhu. Barang siapa yang haji ke Baitullah, ya, kemudian dia tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahil ataupun fasik, maka dia kembali sebagaimana hari dilahirkan oleh ibunya. Ini di antara keutamaannya. Betul keutamaan yang lain, wal hajju al mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Merupakan kenikmatan yang sangat besar bagi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan ibadah haji, ya, maka tidak ada balasan orang yang haji yang mabrur kecuali jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara rukun Islam, yang mulai dari syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Kemudian poin selanjutnya beliau menjelaskan hadis ini. Dalam hadis tadi didahulukan haji dulu daripada puasa, ya kan? Maka dalam hadis yang ketiga tadi, Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait. Yang keempat adalah haji. Baru yang kelima adalah puasa Ramadan. Ya. Maka di sana memang ada beberapa riwayat. Ya. Adapun dalam hadis tadi yang kita baca tadi adalah yang lebih dahulu adalah haji daripada apa? Puasa. Nah, maka ini adalah didatangkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau, yaitu Kitabul Iman, dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan dengan haji dulu baru puasa. Maka ini dijadikan dasar oleh Imam Bukhari ketika menyusun pembahasan masalah fikih, maka beliau dahulukan masalah haji dulu, baru setelah itu masalah puasa, karena berdasarkan hadis tadi. Di sana juga dalam Sahih Muslim ada riwayat yang lain, itu lebih dahulu puasa daripada apa? Hajinya. Jadi pada intinya ada beberapa riwayat yang memang lebih dahulu disebutkan haji, dan ada riwayat yang lain lebih dahulu apa? Puasa. Maka ini tidak saling bertentangan, karena memang ada riwayat yang masing-masing adalah baik riwayat Imam Bukhari ataupun juga riwayat Imam Muslim. Ya, maka ini sebagai pengetahuan kita, di sana memang ada lafaz yang sifatnya ada lebih dahulu hajinya, dan juga ada yang lebih dahulu apa? Tentang puasanya. Kemudian poin selanjutnya, hadil arkanul khamsah waradat fil hadis murattabatan hasba Ahmadiyah. Maka rukun Islam yang 5 tadi datang dalam suatu hadis itu urutnya, mana yang paling terpenting. Maka di antara perkara yang paling terpenting adalah 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena sebagaimana di awal penjelasan tadi, huma asasun likulli amalin. 2 kalimat syahadat ini merupakan asas, merupakan pokok, merupakan pondasi untuk setiap amalan. Ya, baik sholat dia, puasa dia, zakat dia, haji, maka harus didasari dengan 2 kalimat syahadat tadi. Asasun likulli amalin. Maka 2 kalimat syahadat ini merupakan asas, pondasi setiap amalan yutaqarrabu bi ilallah, yang dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah syahadat adalah thumma bis shalah. Rukun Islam kedua adalah perkara salat. Kenapa? Allati tataqarraru fil yaum wal laila 5 marat. Yang mana perkara salat ini dalam sehari semalam seorang minimal melakukan 5 kali. Ya. Fayasilatun wathiqatun bainal abdi wa baina rabbih. Yang mana salat merupakan hubungan yang sangat kuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang paling kuat antara hamba dengan Allah adalah perkara salatnya. Thumma zakah. Setelah adalah perkara zakat. Allati tajibu fil mal idza madha 'alaihi haul. Kemudian selanjutnya adalah perkara zakat yang wajib dikeluarkan ketika seorang itu memiliki zakat yang sifatnya adalah harta yang wajib dizakati. Maka yang dimaksud zakat dalam rukun Islam itu adalah zakatul mal, bukan zakat fitr. Karena sifatnya adalah wajib. Maka seorang itu memiliki harta yang wajib dizakati, kemudian sudah berjalan selama haul, selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini. Li'anna naf'aha muta'addin, karena manfaat daripada zakat itu meluas, bukan untuk pribadi, tetapi juga untuk orang lain. Dia adalah untuk membantu orang-orang yang fakir miskin ataupun golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat mal. Tsumma siyam. Kemudian setelahnya adalah puasa. Allati yajibu syahran fi sannah, yang Allah wajibkan selama 1 bulan dalam setahun. Wa ibadatun badaniyah naf'uha ghair muta'addin. Maka puasa ini adalah merupakan ibadah yang sifatnya badan, yang mana manfaatnya juga tidak terbatas. Bahkan pahalanya itu tanpa terbatas sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi. Tsummal hajj. Kemudian terakhir adalah haji alladzi la yajibu fil umri illa maratan wahida. Yang mana haji ini diwajibkan dalam seumur hidup 1 kali bagi orang yang memiliki kemampuan. Kemudian ada faedah. Kenapa hanya 5 ini? Ya kan? Rukun Islam kok hanya sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji? Kenapa tidak yang lain? Dalam suatu riwayat dalam Sahih Muslim, pernah Ibnu Umar menceritakan ada seseorang bertanya, faqala ala takhzu, kenapa engkau tidak berperang? Kenapa engkau tidak berjihad? Maka dalam hadis tersebut ada isyarat bahwasanya jihad bukan termasuk dari rukun Islam. Rukun Islam itu hanya 5 tadi: syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Maka jihad laisa min arkan Islam, maka jihad bukan termasuk daripada rukun Islam. Wa dzalika anna hadhil khamsa lazimatan bisimran li kulli mukallaf bi khilafil jihad. Dikarenakan perkara yang 5 tadi itu senantiasa akan ada pada seorang muslim. Mulai dari syahadat, itu suatu yang pondasi, mau tidak mau dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Setiap muslim yang dia mengaku seorang muslim, maka dia harus melakukan sholatnya. Begitulah zakat. Bagi orang memiliki harta, maka dia wajib untuk tunaikan. Berbeda dengan jihad, maka sifatnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, sehingga tidak masuk dalam rukun Islam. Tapi ini diantara penjelasan beliau berkaitan dengan hadis ketiga yang intinya adalah menjelaskan tentang rukun Islam. Kemudian terakhir beliau menjelaskan berapa faedah atau manfaat daripada hadis ini. Mimma yustafadu min hadis. Yang kita ambil faedah dari hadis ini, pertama adalah bayanu ahmiyati hadil khams likaunil Islam buni 'alaiha. Penjelasan pentingnya 5 perkara tadi, mulai dari syahadat,
Salat, zakat, puasa dan haji. Likaunil Islam buniyanya, dikarenakan Islam itu memang dibangun di atas 5 perkara tadi. Perkara yang kedua, faedah yang kedua, tasbihul umur al-ma'nawiyah lil hisiyah li takririha fil adhan. Adanya tasbih, penyerupaan yang sifatnya maknawi dengan sesuatu yang dapat kita lihat secara indrawi. Tujuannya li takririha fil adhan, supaya lebih dipahami bagi seseorang. Ya. Maka ketika Islam dibangun di atas 5 perkara tadi, ya, sebagaimana kita bisa memahami sebuah bangunan itu tidak akan bisa tegak, ya, kecuali dengan adanya pondasi. Di situ ada pondasi, di situ ada tiang, ada dinding, ada atap. Begitu pula Islam itu dibangun di atas 5 perkara tadi. Di situ ada 2 kalimat syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji. Sehingga seorang bisa memahami dengan benar. Faedah ketiga adalah abadu bil aham fal aham. Memulai dengan perkara yang paling penting, kemudian yang penting. Maka sebagaimana rukun Islam tadi, rukun Islam pertama adalah syahadat, karena ini adalah perkara yang terpenting. Setelah syahadat baru sholat, setelah sholat baru zakat, setelah zakat baru puasa, baru terakhir adalah haji. Maka pentingnya untuk memulai perkara yang paling penting. Begitu pula ketika kita belajar, maka di antara perkara yang paling penting adalah perkara tauhid. Perkara tauhid, kemudian perkara-perkara yang lainnya. Faedah yang keempat, anna syahadataini asasun fi nafsihima wa huma asasun li khairihima fala yuqbal amalun illa idza buni alaihima. Bahwasanya 2 kalimat syahadat merupakan asas pokok dalam rukun Islam, dan keduanya merupakan asas untuk yang lainnya. Jadi 2 kalimat syahadat merupakan asas untuk rukun Islam itu sendiri dan asas untuk rukun Islam yang lainnya. Dikarenakan semua amalan, baik sholat, puasa, haji dan sebagainya, tidak akan diterima kecuali ketika dibangun di atas 2 kalimat syahadat tadi. Yang mana kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu terkandung di dalamnya harus ikhlas. Semua ibadah harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat wa anna Muhammad Rasulullah, maka ibadah itu harus mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kelima, yang terakhir adalah taqdimus shalah ala khaira minal amal li'anna silatun wathiqatun bainal abdi wa bainar rabbih. Setelah syahadat, maka yang kedua adalah sholat. Kenapa sholat lebih didahulukan daripada rukun Islam yang lainnya, daripada zakat, puasa dan haji? Karena sholat merupakan silatun wathiqah, merupakan hubungan yang paling kuat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara beberapa faedah yang beliau jelaskan dalam hadis yang ketiga ini. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan pekan yang depan, hadis yang keempat tentunya biidznillah azza wa jalla. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak kekurangan dan khilafahnya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.